Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat menggali dari Kato Pesako. Seperti bunyi Kato Pesako, pasal labu hadik batampu, lancar kaji dek baulang. Kalau bermulai dari awal, kalau berbilang dari aso. Didulang sadulang lai, pendulang ameh timbago. Diulang seulang lai, menggali sejarah adat luak Nantigo. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para dunsana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini, masih penduduk pendatang, yaitu penduduk pendatang dari tanah besar. Penduduk pendatang dari tanah besar ini adalah mulai dari tanah Persia sampai ke India. Mereka datang ke luak Nantigo, Pulau Paco, adalah secara berombongan dan bergelombang-gelombang. Berombongan karena mereka menggunakan kapal-kapal kayu dan mempunyai layar. Tidak mungkin mereka datang dan berlayar di lautan sendiri-sendiri. Bergelombang-gelombang adalah rombongan demi rombongan, dan jarak waktu di antara satu gelombang rombongan dengan satu gelombang rombongan yang lain tidak bisa ditentukan. Sebab hal itu tergantung kepada mereka-mereka itu. Jalur jalan yang mereka lalui dari tanah besar itu bisa kita uraikan. 1. Dari Persia, dalam kurung, Irak dan Iran sekarang. Bagian timur melalui Kuwait sekarang, atau langsung ke Laut Arabia, terus ke Lautan Hindia, melewati antara Pulau Ceylon dengan Pulau Maladewa, atau Kepulauan Maladewa. Dari Kepulauan Maladewa ini, para pendatang dari Persia tanah besar itu mulai terbagi dua. Pertama, penduduk pendatang dari Persia tanah besar itu dari Kepulauan Maladewa berbelok arah ke timur, masuk ke lintasan Benggala. Dari lintasan Benggala terus masuk ke lintasan Malaka, yaitu antara ujung Pulau Paco, dalam kurung Banda Aceh dengan Pulau Weh, melewati Pulau Brih dan terus ke Selat Malaka. Dari Selat Malaka, para pendatang dari Persia tanah besar itu ada yang mendarat di sepanjang pesisir pantai timur dari Pulau Paco, yaitu mulai dari luak Banda Aceh, luak Medan, luak Riau, dan luak Palembang. Dan para pendatang itu juga ada yang mendarat di sepanjang pesisir pantai Malaka, dalam kurung Malaysia dan Singapura. Yang kedua, penduduk pendatang dari Persia itu dari Kepulauan Maladewa terus langsung menuju pesisir pantai bagian tengah sebelah barat dari Pulau Paco melalui Samudra Hindia, terus masuk ke Selat Mentawai dan mendarat di sepanjang pesisir pantai Tiku, Pariaman, dan pesisir pantai Muaro, Padang, serta Teluk Bayur. Yang kedua, dari lembah Sungai Indus, dalam kurung antara Pakistan dan India, dari Mohenjo-daro, Candhudaro, dan Harappa, serta luak-luak lainnya di seputar lembah Sungai Indus, melalui Sungai Indus, kemudian terus dan sampai di Laut Arabia. Dari Laut Arabia terus ke Kepulauan Maladewa. Dari Kepulauan Maladewa, para penduduk pendatang dari lembah Sungai Indus, tanah besar itu, mulai terbagi dua. Pertama, penduduk pendatang dari lembah Sungai Indus tanah besar itu dari Kepulauan Maladewa berbelok arah ke timur masuk ke lintasan Benggala. Dari lintasan Benggala terus masuk ke lintasan Malaka, yaitu
antara ujung Pulau Paco dalam kurung Banda Aceh dengan Pulau Weh terus ke Selat Malaka dan mendarat di sepanjang pesisir pantai bagian timur Pulau Paco, mulai dari Banda Aceh sampai ke Pulau Paco Selatan atau Sumatera Selatan dan juga di sepanjang pesisir pantai Malaka. Yang kedua, penduduk pendatang dari lembah Sungai Indus Tanah Besar itu dari Kepulauan Maladewa terus langsung menuju ke pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Paco, melalui Samudra Hindia dan masuk ke Selat Mentawai dan mendarat di sepanjang pesisir pantai Tiku, Pariaman, dan pesisir pantai Muaro, Padang, dan Teluk Bayur. Yang ketiga, dari dataran tinggi Dekan dalam kurung Malabar, Tanah Besar, seperti Amantapur, Belgaum, dan lainnya melalui Sungai Kisna terus ke Teluk Benggala arah ke sebelah timur atau ke Laut Arabia arah ke sebelah barat. Kalau yang melalui Teluk Benggala melewati Kepulauan Andama, Pulau Sri Lanka, dan Kepulauan Nicobar. Dari Kepulauan Nicobar, para pendatang dari dataran tinggi Dekan Tanah Besar itu mulai terbagi dua. Pertama, penduduk pendatang dari dataran tinggi Dekan Tanah Besar itu dari Kepulauan Nicobar masuk ke lintasan Benggala, kemudian terus masuk ke lintasan Malaka, dan terus ke Selat Malaka dan mendarat di sepanjang pesisir pantai bagian timur dari Pulau Paco, mulai dari Banda Aceh sampai ke Pulau Paco Selatan dalam kurung Sumatera Selatan. Begitu juga yang datang dari Laut Arabia dan terus berbelok arah ke timur, masuk ke lintasan Benggala. Dari lintasan Benggala terus masuk ke lintasan Malaka dan masuk ke Selat Malaka, kemudian mendarat di sepanjang pesisir pantai bagian sebelah timur Pulau Paco dan juga di sepanjang pesisir pantai Malaka. Kedua, penduduk pendatang dari dataran tinggi Dekan Tanah Besar itu yang melalui Laut Arabia terus ke Kepulauan Maladewa, dari Kepulauan Maladewa terus masuk ke Samudra Hindia dan masuk ke Selat Mentawai dan mendarat di sepanjang pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Paco, yaitu di pesisir pantai Tiku, Pariaman, dan pesisir pantai Muaro, Padang, serta Teluk Bayur. Begitu juga yang melalui Sungai Kisna dari Kepulauan Nicobar terus masuk ke Samudra Hindia, terus masuk ke Selat Mentawai dan mendarat di sepanjang pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Paco, di pesisir pantai Tiku, Pariaman, dan pesisir pantai Muaro, Padang. Keempat, dari dataran tinggi Dekan dalam kurung Malabar, Tanah Besar seperti Kalar, Madras, Bangalore, Markara, Mysore, Salem, Calicut, Cincirapala, Kambatore, Madurai, dan lainnya melalui Selat Benggala dan bisa juga melalui Selat Pal dan Teluk Mannar di Pulau Sailan. Dari Pulau Sailan, para pendatang dari dataran tinggi Dekan Tanah Besar itu mulai terbagi dua. Pertama, penduduk pendatang dari dataran tinggi Dekan Tanah Besar itu dari Pulau Sailan melewati lintasan Benggala, terus ke lintasan Malaka, terus ke Selat Malaka dan mendarat di sepanjang pesisir pantai bagian sebelah timur dari Pulau Paco, mulai Banda Aceh sampai ke Pulau Paco Selatan atau Sumatera Selatan. Dan sebagian mendarat di pesisir pantai Malaka. Yang kedua, penduduk pendatang dari dataran tinggi Dekan Tanah Besar itu dari Pulau Sailan terus masuk ke Samudra Hindia, masuk ke Selat Mentawai, menyisiri pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Paco, mendarat di pesisir pantai Tiku, Pariaman, dan pesisir pantai Muaro, Padang.
Para penduduk pendatang dari tanah besar itu, baik yang datang dari tanah besar Parsia dan para penduduk pendatang dari tanah besar lembah Sungai Indus, serta para penduduk pendatang dari tanah besar dataran tinggi Dekan yang melalui jalur Samudra Hindia dan mendarat di pesisir pantai Tiku, Pariaman, serta pesisir pantai Muaro Padang. Dari Kepulauan Maladewa dan Pulau Sailan, jarak tempuhnya perjalanannya ke Luar Nantigo lebih dekat dan lebih singkat daripada melalui jalur lintasan Malaka ke Luar Nantigo yang jalurnya memutar ke ujung barat Pulau Paco, yaitu antara Banda Aceh dengan Pulau W. Pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Paco sangat memungkinkan untuk berlabuhnya kapal-kapal mulai dari Tiku sampai ke Muaro dan Air Manis di Padang. Hal itu dibuktikan dengan berlabuhnya kapal-kapal Aceh pada tahun 1349 Masehi yang menaklukkan pesisir pantai Tiku di Pariaman untuk keperluan perniagaan. Begitu juga dengan bangsa Inggris pada tahun 1613 Masehi. Pesisir pantai Tiku, Pariaman juga digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapalnya untuk berniaga lada. Pada tahun 1615, bangsa Belanda dengan VOC-nya juga mau memasuki pesisir pantai Tiku, Pariaman untuk berlabuhnya kapal-kapalnya, akan tetapi tidak berhasil. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 1618 Masehi, baru bangsa Belanda berhasil memasuki pesisir pantai Tiku, Pariaman. Hal itu disebabkan perjanjian Sultan Iskandar Muda yang menguasai pesisir pantai bagian barat Pulau Paco dengan bangsa Inggris berakhir pada bulan Mei tahun 1618 Masehi. Bangsa Belanda dengan VOC-nya juga memanfaatkan pesisir pantai Tiku, Pariaman untuk berlabuhnya kapal-kapalnya, juga untuk keperluan perdagangan lada dan rempah-rempah lainnya. Pesisir pantai Tiku, Pariaman pada tahun 1666 Masehi juga dipergunakan oleh bangsa Belanda untuk berlabuh kapal-kapalnya untuk menurunkan kaki tangan Belanda seperti Aru Palaka dari Bugis serta anak buahnya, dan Kapten Yongker yang lahir di Pulau Manipa, Ambon, beserta anak buahnya. Aru Palaka dan Kapten Yongker dibawa dari Pulau Jawa oleh bangsa Belanda bernama Verspredt untuk keperluan dan kepentingan bangsa Belanda, baik untuk merebut perniagaan dari Aceh maupun untuk menaklukkan dan membunuh para penduduk yang tidak mau tunduk kepada bangsa Belanda. Pesisir pantai Tiku, Pariaman itu juga digunakan oleh bangsa Belanda untuk berlabuh kapal-kapalnya, menurunkan para tentaranya dari Pulau Jawa untuk berperang dengan kaum Pidari. Begitu juga pesisir pantai Muaro dan Air Manis di Padang juga digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal bangsa asing seperti bangsa Inggris, bangsa Belanda, bangsa Prancis. Bangsa Prancis ini yang bernama La Meme. Beliau lahir di kota kecil di Bretagne di pantai barat Prancis pada tahun 1763 Masehi. La Meme adalah seorang bajak laut yang ditakuti di lautan. La Meme merampok kapal-kapal bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Cina, dan banyak lagi. Pada tahun 1793, La Meme berlabuh di pesisir pantai Air Manis, memasuki kota Padang melalui Bukit Padang, dan anak buahnya melalui laut dengan biduk-biduk terus ke Batang Arau.
Bangsa Belanda yang berada di Kota Padang tidak berdaya menghadapi bajak laut Lameme dengan anak buahnya. Bangsa Belanda yang berada di Pulau Cingku mendengar kabar Lameme berada di Kota Padang. Mereka lari ke Batavia. Kekayaan bangsa Belanda di Kota Padang habis dirampas paksa oleh Lameme. Bangsa Belanda di Kota Padang merasa takut dan tidak mampu melawan Lameme. Karena Lameme sebelum mencapai Padang di Selat Sunda, Lameme merampok kapal VOC yang sedang berlayar dari Padang ke Batavia. Kemudian, di hari itu juga, Lameme merebut kapal bangsa Cina sebanyak 2 buah. Besok harinya, Lameme juga merebut kapal Belanda dan semua isi kapal-kapal yang bernilai tinggi menjadi rampasan dari Lameme. Ditambah lagi, pada zaman itu, Lameme adalah bajak laut yang ditakuti di lautan oleh semua bangsa, termasuk bangsa Belanda. Walaupun Lameme tinggal di Kota Padang selama 16 hari, akan tetapi cukup membuat Kota Padang hancur dan para penduduknya menjadi ketakutan, terutama bangsa Belanda dan bangsa Cina. Selama Lameme di Kota Padang, meminta paksa kepada para penduduk Kota Padang uang sebanyak 70.000 ringgit. Para penduduk Kota Padang hanya menyanggupi sebanyak 25.000 ringgit. Walaupun Lameme bajak laut yang ditakuti, akan tetapi dalam rangka mengumpulkan uang dari para penduduk Kota Padang, Lameme meminta uang hanya kepada orang-orang yang berada atau kaya saja. Dan para penduduk asli pribumi, Lameme tidak meminta uang. Bangsa Cina yang berada di Kota Padang berusaha dengan segala cara untuk menghindari untuk membayar uang yang dipimpin oleh kapten mereka bernama Lau Chuan Ko. Bangsa Cina ini kalau ada gangguan sedikit saja dari para penduduk pribumi, mereka cepat-cepat minta perlindungan kepada bangsa Belanda. Kalau dimintakan uang, orang-orang Cina itu berusaha menghindar dan mengelak. Akhirnya, yang menjadi sasarannya bertanggung jawab adalah orang-orang Indo dan bangsa Belanda yang berada di Kota Padang. Bangsa Cina itu mereka menghindari dengan cara melarikan diri ke luar Kota Padang. Rumah dan tokonya mereka kunci dan mereka tinggalkan dengan hartanya. Dengan berbuat lari ke luar kota seperti itu, bangsa Cina merasa harta kekayaannya akan aman. Yang dihadapinya adalah bajak laut Lameme yang reputasinya sudah terkenal. Lameme mengetahui kalau bangsa Cina itu menghindar dari mengeluarkan uangnya dari Kota Padang dan lari keluar Kota Padang. Lameme kemudian membakar rumah dan toko-toko bangsa Cina itu, dan semua harta benda bangsa Cina habis diambilnya. Dan para penduduk pribumi juga ikut membakar dan mengambil harta benda bangsa Cina itu. Karena para penduduk pribumi sangat kesal dan marah atas perbuatan bangsa Cina itu. Begitu juga dengan Sentot Alibasa, bekas perwira tangan kanan di Ponegoro, membawa anak buah sebanyak lebih kurang 300 orang yang dikirim dari Batavia oleh Gubernur Jenderal Van der Bosch. Berangkat dari Batavia Mei dan permulaan Juni 1832 Masehi sampai pesisir pantai Muaro Padang pada pertengahan tahun 1832 Masehi untuk membantu bangsa Belanda melawan kaum Pidari. Kesimpulannya adalah pesisir pantai bagian tengah sebelah barat Pulau Paco merupakan jalur penting untuk berlabuhnya kapal-kapal dari zaman dahulu
yang masuk melalui Samudra Hindia. Dari pesisir pantai Tiku Pariaman menuju Gunung Merapi, jarak tempuhnya perjalanannya mungkin lebih dekat dan lebih singkat daripada pesisir pantai Muaro dan Air Manis di Padang. Ditambah lagi, pada zaman itu sebelum abad Masehi, Pulau Pacu masih berbentuk hutan rimba raya. Mengenai para penduduk pendatang dari lembah Sungai Indus Tanah Besar, mereka adalah keturunan dari bangsa Dravida yang tinggal di Mohenjo-daro, Candhu-daro, Harappa, dan luak-luak lainnya yang ada di seputar lembah Sungai Indus. Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa didirikan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Mereka merupakan ras proto-australoid, Mediterranean, Musalla, dan Alpionid. Ciri-ciri bangsa Dravida itu: bentuk anggota tubuhnya atau fisiknya, kulitnya agak hitam, rambut agak keriting, tinggi badannya biasa, tidak setinggi bangsa Indo-Arya, hidung tidak begitu mancung, mata tidak sipit. Bentuk pemerintahan bangsa Dravida berpijak dan berlandasan kepada moral dan kepercayaan. Artinya, yaitu para pemimpinnya mulai dari kaum yang kecil atau kelompok dalam persukuan dipilih orang bermoral baik atau berbudi baik, sampai kepada pemilihan pemimpin di atasnya, yaitu pemimpin tingkat kampung dipilih orang yang berbudi baik. Begitu seterusnya sampai ke tingkat kota, dan para keluarga maupun para penduduk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada para pemimpinnya yang mempunyai moral yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Begitu juga sebaliknya, para pemimpin mulai dari tingkat atas memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pemimpin di bawahnya. Begitu seterusnya sampai kepada tingkat di bawah sekali. Dan para pemimpinnya juga mempercayai para penduduk sepenuhnya yang sudah memilihnya dengan berdasarkan moral yang baik. Intinya adalah apabila seorang moralnya baik atau budinya baik, orang itu pasti bisa dipercaya. Bentuk pemerintahan bangsa Dravida itu yang berdasarkan moral dan kepercayaan bisa dilihat dalam struktur pemerintahannya. 1. Pemerintahan dalam kelompok kaum dipimpin oleh kepala-kepala suku. Yang kedua, pemerintahan dalam kaum itu kemudian meningkat menjadi pemerintahan tingkat kampung karena pertambahan para penduduk dan perluasan luak-luak atau daerah. Ketiga, pemerintahan tingkat kampung itu kemudian meningkat menjadi pemerintahan tingkat kota karena pertambahan dan pemerataan para penduduk sudah banyak dan disesuaikan dengan perluasan luak-luak. Kepercayaan bangsa Dravida adalah penyembah dewa, karena pada masa itu agama belum ada dan mereka menganggap Tuhan adalah dewa. Hal itu dibuktikan dengan diketemukannya jenis patung berbentuk seorang perempuan yang terbuat dari tanah liat. Dan para ahli menafsirkannya dan membuat suatu kesimpulan bahwa bangsa Dravida adalah penyembah dewa ibu atau perempuan. Dewa ibu adalah merupakan perwujudan dari pemujaan terhadap dewa kesuburan. Bangsa Dravida juga memuja dan menghargai binatang. Pemujaan terhadap binatang bisa dibagi dua. Pertama, pemujaan terhadap binatang khayalan seperti binatang berkepala manusia dan berkaki binatang. Kedua, pemujaan terhadap binatang yang nyata seperti binatang bertanduk dan binatang tidak bertanduk. Bangsa Dravida memakai banyak bahasa yang berasal dari Dravidia, bahasa
ada sebanyak 21 macam bahasa. Dalam setiap luak-luak dan suku-suku, mereka mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Antaranya yaitu bahasa Tamil, bahasa Malayalam, bahasa Telugu, bahasa Kannada, dan banyak lagi bahasa lainnya. Seperti bahasa luak-luak atau daerah-daerah di Indonesia. Dan besar kemungkinan bahasa luak berasal dari salah satu dari 12 buah bahasa Drawidia itu, yang menunjukkan luak sama artinya dengan daerah, wilayah. Kemudian, bahasa Tamil berkembang ke arah selatan dari India. Bahasa Malayalam berkembang di Kerala. Bahasa Telugu berkembang di Andhra Pradesh. Bahasa Kannada berkembang di Mysore. Menurut Sir John Marshall, tahun 1924, salah seorang penemu dari kota-kota tua itu, bahwa rencana tata ruang pembangunan kota-kota itu dikerjakan dengan baik dan teratur, yang memakai teknologi yang sudah tinggi. Bangunan-bangunannya ditata atau diatur dengan baik dengan pembagian-pembagiannya. Pertama, bangunan rumah untuk para penduduk. Kedua, bangunan rumah untuk para pemimpin. Ketiga, bangunan untuk tempat pemandian umum. Bandar-bandar dibuat untuk mengalirkan air yang bermuara ke batang-batang air, agar perkampungannya tidak mengalami bencana. Bangsa Dravida juga sangat pandai membuat barang-barang untuk perhiasan badan, seperti cincin untuk di jari, gelang untuk pergelangan tangan dan kaki, manik untuk di leher, subang untuk di telinga. Begitu juga membuat barang-barang alat perkakas pertanian seperti lading, kapak, pangkul, tembilang, sabit, linggis, dan lain-lain. Serta pandai membuat barang-barang alat perkakas untuk berburu binatang, seperti pisau, tombak, keris, mata anak panah, dan lain-lain. Kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa mengalami kehancuran beberapa kali. Pertama, pada tahun 1000 sebelum Masehi, kota-kota itu diserang oleh bangsa Indo-Arya. Bangsa Indo-Arya acap disebut Aryavarta atau negeri bangsa Arya. Bangsa Indo-Arya itu adalah sebagian dari bangsa Indo-Jerman. Mereka masuk ke tanah India dari Iran melalui celah Khaybar atau Khaybar Pass dengan cara bergelombang-gelombang antara tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Bangsa Indo-Arya itu pertama sekali menetap di sekitar Sungai Sindhu atau Pancap. Kemudian bangsa Indo-Arya sesudah berhasil mengalahkan bangsa Dravida. Bangsa Indo-Arya menyebar dan menetap di sekitar lembah Sungai Gangga. Bangsa Indo-Arya kemudian ada yang bercampur baur dalam perkawinan dengan bangsa Dravida sampai kepada zaman Hindu. Bangsa Dravida karena diserang oleh bangsa Indo-Arya, sebagian dari mereka pergi ke dataran tinggi Deccan di sebelah selatan India dan menyebar sampai ke Madras, Markara, hingga Mysore. Maka bahasa Tamil banyak dipakai di Madras dan bahasa Malayalam banyak dipakai di Kerala. Bahasa Telugu banyak dipakai di Andhra Pradesh. Bahasa Kannada banyak dipakai di Mysore. Bangsa Dravida itu tidak suka dengan kekerasan dan peperangan karena mereka memakai bentuk atau sistem pemerintahnya yang berdasarkan moral dan kepercayaan, yaitu bentuk pemerintahan bersama, tidak berbentuk pemerintahan kerajaan yang membuat pasukan prajurit untuk berperang. Dalam hal itu,
sudah dibuktikan oleh para ahli arkeologi yang meneliti kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa pada tahun 1921, 1922, 1923, dan terakhir pada tahun 1924 Masehi oleh Sir John Marshall dengan cara penggalian kota-kota itu, meneliti benda-benda peninggalan zaman bangsa Dravida. Para peneliti itu tidak menemukan benda-benda berupa senjata untuk berperang maupun benteng-benteng untuk pertahanan. Disimpulkan oleh para ahli peneliti itu kalau bangsa Dravida suka perdamaian. Yang kedua, pada tahun 327 sebelum Masehi, kota-kota itu mengalami kehancuran lagi, yaitu diserang dan ditaklukkan oleh Iskandar Zulkarnain dan pasukannya Raja Macedonia. Yang ketiga, kota-kota itu mengalami kehancuran kembali karena dilanda air besar Sungai Indus. Dengan terjadinya air besar Sungai Indus bencana alam itu, maka kota-kota Mohenjo-daro, Candhu-daro, dan Harappa tinggal bekas-bekasnya saja atau puing-puing untuk bahan penelitian para ahli arkeologi. Kemudian, di luar Antigo, Pulau Paco terdapat beberapa ras, yaitu ras Melayu tua keturunan dari bagian ras Mongoloid, dalam kurung para penduduk asli, ras Mongoloid dari para penduduk pendatang dari Asia Tenggara, dan ras keturunan turun-temurun dari ras Proto-Australoid, Mediterranean, Musala, dan ras Alpionid, para penduduk pendatang dari Tanah Besar. Semua bangsa-bangsa itu yang datang ke luar Antigo ada yang bercampur baur dalam perkawinan, dan ada pula yang bercampur baur dalam perkawinan antara sesama para penduduk pendatang, yaitu para penduduk pendatang dari Asia Tenggara dengan para penduduk pendatang dari Tanah Besar. Dan ada juga yang tidak bercampur baur dalam perkawinan, karena para penduduk itu tentu mempunyai pendirian atau prinsip dan alasan-alasan tersendiri. Demikianlah asal-usul nenek moyang orang di luar Antigo, yaitu para penduduk asli dari zaman Batu Besar, penduduk para pendatang dari Asia Tenggara, serta penduduk para pendatang dari Tanah Besar. Maka, para penduduk orang luar Antigo keturunannya sampai sekarang, bentuk tubuhnya atau fisiknya bermacam ragam. Ada seperti orang-orang Asia Tenggara lainnya, mata agak sipit, janggut jangat atau kulit agak kuning langsat, rambut lurus dan keriting ombak. Hidung ada yang agak mancung dan biasa saja. Ada seperti orang-orang Tanah Besar atau Pakistan dan India serta Iran. Mata tidak sipit atau biasa, kulit hitam dan hitam kale, kuning langsat, rambut keriting dan keriting ombak serta lurus, hidung mancung dan biasa saja. Mungkin karena pengaruh perkawinan campuran antara para penduduk asli dengan para penduduk pendatang, juga perkawinan campuran antara sesama para penduduk pendatang yang datang dari Asia Tenggara dengan para penduduk dari Tanah Besar,
dan ada juga yang tidak bercampur baur dalam soal perkawinan, karena sudah banyak tahun berlalu. Itulah mengenai para pendatang dari Tanah Besar. Sebagai akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.